Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama dengan Gema Santri Nusa. Adapun tema kita pada pagi Jumat yang berbahagia ini adalah tentang 3 cara Allah memuliakan bulan Sya'ban. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon telah hadir di studio Tribun Medan Ketua Umum Gema Santri Nusa. Beliau adalah Kiai Ahmad Hambali SEMM. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai? Alhamdulillah sehat Bang Rema. Sudah lama nih tidak berjumpa nih Yai. Iya. Jadi nih ya. Jumat pagi hari ini kita seperti biasa Yai berdiskusi tentang tema terkait dengan 3 cara Allah memuliakan bulan Sya'ban. Dan kebetulan memang pada bulan ini adalah bulan Sya'ban ini ya. Pas di pertengahan Sya'ban ya. Pas. Ya. Berhubung waktu dan tempat, kami persilakan buat Yai untuk mukadimah. Silakan Yai. Baik, terima kasih Bang Ramon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'di fa khassa ba'dus suhur wal ayyam wal layali bizzayan wa fadaila yu'azzimu fiha al-ajru wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Para jamaah Tribunia di pagi hari Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Sya'ban, bertepatan kurang lebih 14 hari lagi kemungkinan Bang Roman, kita akan memasuki satu fase di mana bulan yang sangat mulia. Kenapa kita pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini mengambil satu tema bagaimana cara Allah memuliakan di bulan Sya'ban ini? Karena secara bahasa Sya'ban itu Bang Remon itu berawal dari kata syi'ab. Kata syi'ab ini yang artinya adalah jalan di atas gunung. Ya. Artinya ini makna yang sangat selaras, makna yang sangat sejalan dengan posisi di bulan Sya'ban. Kenapa selaras bulan Sya'ban ini? Karena menyongsong bulan Ramadan. Maka bahasa Sya'ban itu berasal dari kata syi'ab, ya, mendaki atau di atas gunung. Nah, ini sebenarnya sebuah kiasan bahwa bulan ke-8 di bulan Islam atau kalender Hijriah ini merupakan sebuah momentum yang sangat tepat. Kenapa tepat? Karena untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif, untuk kita mempersiapkan diri menyambut bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Ya, jadi posisi bulan Sya'ban ini terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yang kadang-kadang seringkali kurang mendapatkan perhatian, kurang perhatian lebih dibandingkan 2 bulan mulia
yang menghimpitnya, yaitu bulan Rajab dan Ramadan. dan bulan Ramadan ini tengah-tengah, sehingga seakan-akan ya bulan Sya'ban ini terabaikan. Ya, karena apa? Pada bulan Rajab itu ada beberapa peristiwa, ada yang namanya Isra Mi'raj. Betul. Bahkan di bulan Ramadan itu lebih hebat lagi, ya kan? Lebih banyak pahala yang berlipat-lipat. Jadi orang seakan-akan menjadi manusia baru kalau di bulan Ramadan, menjadi banyak pahala, banyak orang berburu fadilah selama bulan Ramadan. Tapi tidak demikian dengan bulan Sya'ban, ya. Karena apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa Sya'ban sebagai bulan yang biasa dilupakan umat manusia. Dalam artian bukan berarti bulan yang hina, tapi diabaikan oleh manusia karena manusia sendiri kurang menyadari kemuliaan bulan Sya'ban. Ya. Karena apa? Bukan akibat bulan Sya'ban itu tidak mulia, tetapi sikap dari kalangan orang-orang awam, ya, yang secara rohani itu belum mendapat atau belum mendekat kepada Allah. Maka para salafus sholih, orang-orang yang khos, ini memberi perhatian lebih pada bulan ini, bulan Sya'ban ini, dengan berbagai macam kegiatan ibadah, ya, utamanya yang alhamdulillah sebenarnya sudah mulai ada satu tren positif, terutama di bulan Sya'ban ini adalah trennya adalah ada istilah nisfu Sya'ban. Nah, jadi ada bukti dari mulianya bulan Sya'ban ini bisa kita lihat. Kenapa kita tadi ada 3 cara Allah memuliakan di bulan Sya'ban ini? Salah satunya adalah di situ ada peristiwa yang sangat penting, Bang Remo. Ya, peristiwanya apa di bulan Sya'ban ini? Ini sudah tergambar di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Ini salah satu cara Allah memuliakan di bulan Sya'ban. Itu sudah tercermin di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56. Yang pertama apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi cara Allah memuliakan di bulan Sya'ban yang pertama adalah Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 56 ini. Apa yang artinya? Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, kan gitu. Solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, mayoritas ulama khususnya dari kalangan musafir, kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ya, para ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Secara bahasa solawat itu kan berakar dari kata sholat yang berarti doa. Maka dalam ayat ini ada 3 solawat, Bang Remon dan para jamaah Tribuniyah yang dimuliakan oleh Allah. Ada 3 solawat apa? Yang pertama solawat yang disampaikan oleh Allah. Yang kedua solawat yang disampaikan malaikat. Yang ketiga, dan ini perintah solawat yang disampaikan umat Rasulullah SAW. Jadi disinilah letak ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban. Ibarat kata Allah memerintahkan makhluknya, umatnya, kepada manusia untuk apa? Untuk sholat, Allah nggak sholat. Memerintah zakat, Allah tidak bayar zakat. Tetapi manakala Allah memerintahkan sholawat, maka manusia juga harus melaksanakan perintah sholawat ini. Nah, ini yang pertama, Bang Remon. Yang kedua, cara Allah memuliakan di bulan Sya'ban ini,
Ini sangat-sangat tergambar sekali, yaitu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima peristiwa yang namanya peralihan kiblat. Ya. Ini ditandai dengan turunnya ayat 144 di dalam surat Al-Baqarah. Oke. Ya, di situ sudah sangat jelas artinya, sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan ke arah kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan ini sudah sangat jelas sekali di dalam cara Allah memuliakan yang namanya bulan Sya'ban yang seakan-akan terlupakan. Ya, ini benar-benar kiblat ini menjadi simbol tauhid, karena umat Islam seluruh dunia menghadap pada satu tujuan, yaitu Masjidil Haram. Ya. Nah, ini sungguh menarik Bang Remon dari 3 cara Allah memuliakan bulan Sya'ban. Lalu para jamaah Tribuniyah, yang ketiga cara Allah memuliakan bulan Sya'ban ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan perintah untuk ibadah puasa. Ya, ini Allah juga sudah memerintahkan bahwa Rasulullah menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidupnya. Itu dimulai dari tahun kedua Hijriah, setelah kewajiban berpuasa turun kepada Nabi Muhammad, dan pada bulan Sya'ban itu turunnya ayatnya, itu perintah puasa Ramadan itu di bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Jadi inilah puasa merupakan kegiatan penting guna meredam nafsu. Maka salah satu fadilah daripada puasa sebenarnya, puasa apapun itu kan fadilah itu mengendalikan hawa nafsu. Ya, karena puasa ini ditempa secara ruhani untuk menahan berbagai godaan duniawi, ya, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya tak normal itu pun kita kendalikan. Ya, misalkan yang halal kan jadi tidak halal. Ya. Misalkan berhubungan badan suami istri, itu kan yang sebenarnya halal jadi nggak halal. Makan dan minum di siang hari gitu kan ya. Itu. Jadi inilah para jamaah Tribuniyah, 3 hal kenapa Allah memuliakan bulan Sya'ban di antara 2 himpitan bulan yang sangat mulia. Satu adalah Rajab, ini adalah bulan Isra Mi'raj, ya. Lalu ada bulan Ramadan yang sangat mulia. Nah, tengah-tengahnya itu bulan Sya'ban. Tetapi ternyata ada 3 cara Allah memuliakan di bulan Sya'ban. Yang pertama tadi itu adalah terkait dengan turunnya surat Al-Ahzab untuk seluruh umat bersolawat kepada Rasulullah. Lalu yang kedua itu adalah perintah kiblat dari yang tadinya Masjidil Aqsa berubah ke Masjidil Haram. Lalu yang ketiga adalah perintah berpuasa. Nah, itulah gambarannya Bang Remon untuk para jamaah Tribuniyah. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi memang ternyata agak terlupakan nih bulan Sya'ban ini ya. Betul. Karena dia dihimpit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Betul. Mungkin umat Islam hanya fokus pada Rajabnya dan juga pada Ramadannya. Ternyata memang ada 3 hal ataupun 3 upaya, istilahnya kewajiban yang Allah perintahkan kepada umat Islam di bulan Rajab itu. Iya, betul. Nah, pertanyaannya ya, kenapa di bulan Sya'ban ini kita kayak, ya kita secara pribadi ya agak terlena gitu ya dalam hal beribadah ya, kayak ada agak malas-malasan seperti itu. Apa yang menyebabkan itu? Sebenarnya tadi
bulan Sya'ban ini bulan menuju fase menuju bulan Ramadan, sehingga banyak umat manusia, khususnya umat Islam, itu kalau di tradisi orang kita ada yang namanya punggahan dan lain sebagainya. Akhirnya ada fase, udahlah kita ngerem dulu agar nanti banyak di bulan Ramadan kita banyak ibadah. Betul. Padahal di bulan Sya'ban ini kita harus perbanyak apa? Istighfar. Perbanyaklah baca sholawat. Kalau kita sedang berdiam diri, lebih baik banyak bersolawat, banyak beristighfar, karena ini adalah bulan diskon untuk cuci gudang. Cuci gudang. Ya, kalau kita banyak dosa, kita banyak maksiat, inilah momentumnya di bulan Sya'ban kita ibarat kata yuk banyak istighfar, banyak sholawat. Sholawat nggak usah yang susah-susah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma dan seterusnya. Betul. Karena apa? Kaitannya dengan bersholawat ini kaitannya dengan keberkahan. Betul. Bahkan kalau bahasa santri, bahasa anak-anak pesantren, kalau kita perbanyak sholawat ini, kita akan mengharap syafaat, pertolongan dari Rasulullah. Betul. Jadi kalau kita bisa mengkaji lebih dalam terkait dengan manfaat atau fadilah sholawat, itu sangat dalam. Apalagi khusus di bulan Sya'ban. Perbanyaklah sholawat. Karena apa? Salah satu cara Allah memuliakan bulan Sya'ban diantaranya tadi Bang Raymond, sholawat. Turunnya perintah bersolawat tadi. Perintah untuk bersolawat. Allah aja bersolawat ke Rasulullah SAW. Ya, itu yang tiga hal tadi, hal Allah memuliakan itu, apakah itu merupakan suatu perintah ataupun memang itu himbauan, Yai? Ini kita hanya dibukakan oleh sebuah firman Allah bahwa ternyata Allah di bulan Sya'ban itu ada cara Allah memuliakan. Betul. Yang selama ini di kalangan orang awam terlupakan. Betul. Tetapi di kalangan salafus sholih, orang-orang alim, orang-orang ahli tafsir, mufassir, ini ternyata Allah itu juga memuliakan bulan Sya'ban, tidak hanya Rajab dan Ramadan. Salah satunya apa? Biar kita ingat, oh ternyata di bulan Sya'ban ini ada surat atau ayat yang turun di bulan Sya'ban, yaitu surat Al-Ahzab, yang kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat. Lalu yang kedua, cara Allah memuliakan bulan Sya'ban, salah satunya adalah perintah berpuasa. Karena berpuasa adalah pengendalian diri. Lalu yang ketiga tadi, ternyata di bulan Sya'ban ini ada perintah terkait mengalihkan arah kiblat umat Islam seluruh dunia, agar kita satu tujuan, yang tadinya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Berarti tiga hal tersebut itu bisa dijadikan spirit lah ya bagi umat Islam ya, yang selama ini mungkin mengabaikan. Padahal barang siapa yang banyak beristighfar selama bulan Sya'ban, berbanyaklah bersolawat di bulan Sya'ban, maka pintu keberkahan ini akan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Bahkan apapun yang diminta oleh manusia dikabulkan tuh. Luar biasa nih ya. Makanya manfaat dari nisfu Sya'ban itu coba biasa ya, habis asyar ke atas baca surat Yasin, baca doa nisfu Sya'ban, lalu malamnya usahakan tahajud, sholat taubat, ya kan, sholat tasbih, mintalah sama Allah. Nah, asal muasal nisfu Sya'ban itu gimana ya? Nisfu Sya'ban itu kan, nisfu itu kan pertengahan. Ya, pertengahan bulan Sya'ban. Kalau Bang Raymond kemarin dua malam yang lalu para jamaah Tribunia, itu kan matahari, bulannya itu kan bulan bulat ya. Purnama Sidik kalau orang Jawa katanya. Bulatnya indah. Indah ya, benar-benar. Ya kan? Ya. Indah sekali, jarang sekali. Ternyata itu adalah bulan purnama Sidik. Kalau bahasanya orang BMKG kan purnama moon katanya itu kan. Tapi memang kita perhatikan, karena pada malam nisfu Sya'ban kebetulan majelis sholawat kami itu pas juga acara Maulid tiba. Maka kita berlomba-lomba perbanyak sholawat. Jadi pengertian yang Sya'ban itu sendiri yang tadi
Bang Reman, Syi'ab kan tadi, ya, pengertian Sya'ban tadi. Ya, ya. Jalan di atas gunung kan gitu. Ya, Itulah sebenarnya sebagai alat muhasyabah, betul. ya. Tapi kalau nisfu Sya'ban sendiri itu kan pertengahan. Ya. Maka disitulah ada fadilah-fadilahnya. Berarti kalau tadi asal muasal kata Sya'ban tadi adalah Syi'ab, itu mendaki ya? Iya, jalan Berarti di atas gunung. Jalan ke atas gunung, berarti ini bisa kita filosofikan begini ya. Bulan Sya'ban ini merupakan bulan warming up ya, kalau boleh dibilang. Bulan Pemanasan sarana menuju bulan Puncaknya Ramadan ya, puncaknya atau di bulan Ramadan. ya tadi pemanasan. Pemanasan ya. Gitu. Nah, terkait dengan anjuran nih Yai. Anjuran apa saja yang mungkin Yai bisa sampaikan ke Tribuners lah ya. Apa ibadah ataupun faedah-faedah yang bisa kita kerjakan amal ibadah di dalam bulan Sya'ban ini Yai. Baik Bang Remon. Para jamaah Tribuniyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah daripada bulan Sya'ban, anjuran kami yang pertama adalah terkait perbanyaklah mohon ampun atau istighfar. Yang kedua, perbanyaklah bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, perbanyaklah untuk sholat taubat. Karena kita akan menuju menuju gerbang yang namanya bulan suci Ramadan. Ya, artinya kalau kita melakukan hal semacam ini, pada saat kita sholat taubat, pada saat sholat taubat di nisfu Sya'ban, kan itu dosa 1 tahun itu dihapus. Dan di saat bulan Sya'ban tersebut, malaikat itu sedang akan melaporkan rapot kita. Laporan ya, buat laporan. Laporan. Ya? Iya. Ya. Maka di kesempatan bulan Sya'ban ini, yuk perbanyak istighfar, perbanyak sholawat agar kita meraih syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Itu sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya di bulan Sya'ban ini banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan juga ya. Banyak sekali Bang Remon. Nah, ini mungkin di sesi terakhir ini mungkin Yai bisa sampaikan apa kira-kira pesan yang ingin Yai informasikan ke Tribuners ya, agar kita tetap memanfaatkan bulan Sya'ban ini ya sebagai fasilitas untuk warming up lah ya. Yai. Persiapan lah untuk menuju Ramadan ini. Silakan ya. Terima kasih Pak Remon, para jamaah Tribuniyah, di kesempatan Jumat pagi yang sangat berbahagia ini. Di akhir obrolan pagi yang sangat mulia ini, saya memberikan satu anjuran kepada para jamaah terkait dengan fadilah-fadilah selama bulan Sya'ban. Yang pertama, para jamaah perbanyaklah beristighfar. Perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan garda terdepan menuju bulan suci Ramadan. Yang kedua, para jamaah Tribuniyah, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari solawat itu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan diberikan kelimpahan keberkahan dan kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, perbanyaklah untuk bersedekah. Ya. Karena bersedekah ini bukan di bulan Sya'ban aja, tetapi di bulan Sya'ban ini adalah satu pintu untuk bisa melipat gandakan pahala kita, untuk bisa melipat gandakan pendapatan kita, karena janji Allah pasti bayasdad. Kalau kita banyak sedekah, janji Allah, rezeki kita akan nambah. Nah, saya rasa ini para jamaah Tribuniyah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan bersama, khususnya buat diri saya sendiri Bang Remon dan umumnya buat masyarakat Sumatera Utara. Baik, terima kasih Yai, luar biasa Yai Hambali. Demikian Tribuners, semoga apa yang menjadi perbincangan kita pada pagi hari yang berbahagia ini bisa mendapatkan suatu khasanah keilmuan tambahan bagi kita semua. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa langsung diamalkan Yai di bulan yang
penuh kemuliaan ini. Terus ikuti program Tribun Medan, bantu follow, like, and share seluruh akun sosial Tribun Medan. Terima kasih kepada narasumber dan terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribuners yang terus setia menyaksikan program ini. Saya seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita berjumpa kembali pada episode yang akan datang. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya. Terima kasih.